Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Aspari SS, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Putri Nur Amalia dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 632400104 UBSI Kaliabang. Izin menjawab untuk tugas yang sudah Bapak berikan di MyBest. Tugasnya adalah meringkas dari pertemuan ke-6 yang diambil dari video yang dibagikan di materi MyBest atau dari slide PPT PowerPoint yang dibagikan oleh kampus UBSI. Berikut adalah ringkasannya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip luhur bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Mengapa demikian? Karena Pancasila dirumuskan oleh para founding father negara Indonesia, atau dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan mengambil tema memerasaripati nilai-nilai luhur yang telah sejak dulu membudaya di Nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa Indonesia ini utuh. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat Indonesia memahami dan memiliki wawasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan bangsa Indonesia. Buku yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengambil tema merajut kebinekaan dalam menghadapi tantangan revolusi industri yang dibuat oleh Muhammad Ridha Iswardana. Ini diharapkan dapat memahami serta mengaplikasikan nilai Pancasila yang ada ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasar nasionalisme, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri dan tidak dapat dibinakan tata urutannya. Tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama yaitu Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 11 agama pasal 29. Sila kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Sila kedua Pancasila ini menjiwai alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal tentang HAM atau Hak Asasi Manusia tercantum dalam bab 10A Hak Asasi Manusia pasal 28A sampai 28J. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan atau yang disingkat Ipolek-Sosbudhan-Kamnas. Sila ketiga menjiwai alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan lambang negara. Ini tercantum dalam bab 15 yaitu bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dalam pasal 35 dan 36A sampai 36C. Sila keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sila keempat ini menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Ini tercantum dalam bab 10A Hak Asasi Manusia pasal 28E. Sila kelima yaitu dia berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini menjiwai alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian dan kesejahteraan. Tercantum dalam bab Tercantum dalam bab 16 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan pasal 34. Sebelum membahas perbedaan nilai norma dan moral, nilai terbentuk atas dasar pertimbangan cipta, rasa, dan karsa dari seseorang atas dasar kesadaran dan keyakinan yang dipaksakan. Nilai terdiri dari tiga jenis yang dapat Nilai terdiri dari tiga jenis yaitu material, vital, dan juga kerohanian atau singkatannya adalah mafiroh. Yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua ada nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, baik kebenaran sesuai akal, keindahan sesuai rasa, kebaikan sesuai kodrat manusia, maupun nilai religius yang mutlak. Sedangkan norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan berdasarkan suatu alasan tertentu, dengan disertai sanksi. Dari hubungan nilai timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya seperti norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri, norma sopan santun dengan sanksi sosial masyarakat, norma hukum dengan sanksi dari pemerintah atau alat-alat negara.
Moral atau yang disebut dengan MOS atau juga singkatannya adalah mores adalah ajaran baik buruk perbuatan atau tingkah laku manusia berdasarkan kodratnya. Moral berasal dari kata mos atau mores dalam bahasa Yunani yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Pancasila tergolong dalam nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang diyakini adanya nilai material dan nilai vital sebagaimana dibuktikan dengan susunan sila-sila dan sistematis pirates yang dimulai dari sila pertama. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati 5 nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu yang pertama ada nilai religius pada sila pertama, yang kedua ada nilai kemanusiaan pada sila kedua, yang ketiga nilai persatuan bangsa pada sila ketiga, yang keempat nilai kerakyatan pada sila keempat, yang kelima nilai keadilan sosial pada sila kelima. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pendekatan untuk pengamalan Pancasila melalui 3 aspek, yaitu yang pertama, pendekatan historis atau sejarah untuk mengetahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, pendekatan yuridis konstitusional untuk mengetahui segi-segi hukum ketatanegaraan dari Pancasila. Yang ketiga, pendekatan filosofi untuk pendekatan filsafat dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila. Di samping sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila memiliki 6 peranan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang menurut teori von Savigny setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist atau singkatannya adalah atau sebutan lainnya adalah jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, baik tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai terus yang selanjutnya ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pada hakikatnya, pengamalan Pancasila meliputi pengamalan sebagai pandangan hidup dan sebagai pengamalan sebagai dasar negara Indonesia. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subjektif, yaitu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila. Sila pertama, dia berbunyi, sila pertama yaitu nilai religius diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua yaitu nilai kemanusiaan diamalkan dengan menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Sila ketiga yaitu nilai persatuan diamalkan dengan mencintai tanah air dan bangsa dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Sila keempat yaitu nilai kerakyatan diamalkan dengan menjunjung tinggi asas kerakyatan. Nah, yang kelima, sila kelima yaitu nilai keadilan sosial diamalkan dengan menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut juga sebagai pengamalan secara objektif,
yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan yang terdiri dari pengamalan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan, negara yang memutuskan keadilan sosial, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pengamalan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk susunan dan sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hakikat dan sifat negara kita identik dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia. Ialah sebagai manusia individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut monodualistis. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Menghayati nilai dan perannya, mengamalkannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia, serta mengamankannya dari gangguan ideologis. Tujuan dari pengamalan Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia perlu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa tujuan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk menghubungkan rasa tanggung jawab antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan Pancasila yaitu meskipun nilai-nilai Pancasila sudah jelas, tantangan muncul dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Beberapa tantangan tersebut meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Yang kedua, pendidikan karakter yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang kadang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga perlu ada upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan prinsip-prinsip tersebut. Nah, selanjutnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terus, yang kedua, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Yang ketiga, saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Yang kelima, tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, dan kehidupan antar sesama. Yang keenam, melakukan demonstrasi secara damai, rasional, bertanggung jawab, serta memelihara ketertiban bersama. Yang ketujuh, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kesembilan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kesepuluh atau yang terakhir, berani membela kebenaran serta keadilan. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membangun hubungan sosial. Membangun hubungan sosial yang harmonis dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan, partisipasi masyarakat, serta penyesuaian kebijakan publik agar tercipta masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Pengamalan Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan, kebijakan publik, dan perilaku sehari-hari. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Nah,
Sekian atas jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Aspari SS selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk menonton dan mendengarkan penjelasan atas jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.